Hai, Assalamualaikum, aku Ana. Senang sekali bisa kembali menemani kamu melalui YouTube channel aku for one of my playlist English Time. Yuhu, kalau udah ketemu sama bahasa Inggris nih ya, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya tenses. Pembahasan tenses sendiri ini adalah mengenai metode tata bahasa atau grammar dalam bahasa Inggris sebagai penanda perbedaan waktu dalam suatu kejadian. Bisa masa lalu atau past tense atau present tense, masa sekarang maupun masa yang akan datang atau future tense. Dilihat dari ada tidaknya kata kerja nyata, kalimat terbagi jadi dua nih. Pertama kalimat nominal or nominal sentence dan kalimat verbal. Baik kalimat nominal maupun verbal selalu mengacu pada bentuk waktu atau tenses tertentu. Untuk kalimat nominal sendiri aku udah bahas di video sebelumnya berjudul Forms of Be. Aku cantumin linknya di description box ya. Terus untuk verbal sentence sendiri ini akan kita bahas dan maybe aku akan bagi jadi beberapa video. Oke, untuk yang pertama kita langsung ke present tense dulu, yaitu tenses di mana tindakan kejadian yang terjadi itu di masa sekarang. Ini ada formulanya masing-masing, kamu bisa catat atau tenang aja, aku bisa kok kasih file dari PowerPoint ini. You can contact me by electronic mail. Jadi dari keempat tipe tadi kita bahas yang simple present tense terlebih dahulu. Pertama menjelaskan tentang kebiasaan. Ada contohnya di sini kita bisa lihat, they practice English every day. Kemudian kebenaran umum, an hour has 60 minutes. Dan kejadian atau tindakan yang telah terjadwal, like the shop closes at 9 p.m. Ini bentuk kalimat positif, jadi untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan udah aku cantumin nih. Kemudian, time markers atau penanda waktu untuk simple present tense sendiri sebagai berikut. Ada setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. And as you can see, you can note, you can screenshot. Untuk catatan tambahan, penggunaan simple present tense, kalau subjeknya itu I, you, we, they, my friends, maksudnya subjek jamak ya, atau nama dua orang bahkan lebih, it means jamak, maka kata kerjanya adalah verb 1. Kalau subjeknya itu he, she, it, atau nama orang satu orang, atau sebutan like my friend, my father, my mother, tunggal gitu ya, itu kata kerjanya adalah verb ditambah huruf S atau IS, menyesuaikan dan itu udah ada ketentuan masing-masing. Sekarang kita ke present continuous tense, subject ditambah to be ditambah verb ing. Untuk present continuous tense, kita bisa menggunakannya ketika kejadian sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang tapi udah di waktu dekat nih. Contohnya udah aku sediain di sini, dan untuk bentuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaannya juga sudah tersedia. Nah, penanda waktu atau time markers di present continuous tense contohnya sebagai berikut. Dan untuk special notes atau catatan tambahan ini mengenai to be yang digunakan. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am, I am. Terus kalau subjeknya you, we, they, atau yang jamak, my friends, Susan and Anton, to be-nya are. Kalau subjeknya tunggal like he, she, it, or nama satu orang, maka to be-nya is. Nah, ada catatan tambahan lagi nih untuk present continuous tense. Gak semua kata kerja itu bisa digunakan untuk bentuk tenses yang satu ini. Dan berikut adalah daftar kata kerja yang hampir gak pernah digunakan menjadi bentuk verb ing. Present perfect tense, formulanya adalah sebagai berikut, yaitu subject ditambah kata bantu kerja has atau have dan verb 3 atau past participle, bentuk kata kerja ketiga. Penggunaannya adalah sebagai berikut. Untuk kejadian yang telah selesai dilaksanakan sebelum sekarang, he has eaten all the food. Kemudian untuk tindakan yang dilakukan pada waktu lampau dan masih berkaitan sampai saat ini,
Seperti, my father has taught Arabic language since 20 years ago. Kemudian mengungkapkan suatu aktivitas yang telah selesai dilakukan, tapi hasil atau akibatnya bisa dirasakan saat ini. Seperti, they have watched the film several times. Untuk bentuk dalam kalimat negatif dan pertanyaan, tersedia di layar. Time markers atau penanda waktu buat present perfect tense adalah sebagai berikut. Well, kita beralih ke present perfect continuous tense. Formulanya adalah subjek ditambah kata bantu kerja has atau have, kemudian ditambah been, dan ditambah verb ing. Untuk penggunaan has atau have ini bergantung pada subjek ya. Kalau subjeknya itu tunggal, kan bisa pakai has. Kalau subjeknya jamak bisa pakai have. Tapi khusus subjek I tentu menggunakan kata bantu kerja have. Present perfect continuous tense dipakai untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang cukup lama yang dimulai di masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya, I have been learning English for 10 years. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa saya telah mulai belajar bahasa Inggris sejak 10 tahun lalu. Namun sampai saat ini saya masih tetap belajar bahasa Inggris. Untuk bentuk kalimat negatif dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ini dia time markers atau penanda waktu untuk present perfect continuous tense. Well, itu dia pembahasan untuk present tense kali ini. Insya Allah bisa lanjut ketemu di next video untuk membahas past tense. Wassalamualaikum.